أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري فتبعث بالندى والريل الروح الجديب وتطوف بالرضوان تنشره على كل القلوب إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب ادع الإله كما تشاء بها تجده يستجيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها والحمد لله رب العالمين. Malam yang penuh bahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada saya untuk berjumpa kepada kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkadang mereka tidak merasa bahwa diri mereka mulia, dan tentu mereka tidak akan mulia kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang di antara kita mungkin merasakan bahwa diri kita biasa-biasa saja, tapi saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini adalah makhluk mulia di sisi Allah. Karena kalau tidak mulia, mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk masuk ke masjidnya Allah. Ini kalau kata orang zaman sekarang kode dari Allah, isyarah dari Allah, bahwa kita ini bukan sembarang orang, tapi kita ini adalah makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, in lam turid naila ma arju wa atlubuhu min faidhi fadlika ma alhamtani talaba. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak inginkan kepada kita kebaikan, tentu tidak mungkin Allah mempermudah kita untuk melakukannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin mengijabah doa kita,
tentu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada kita untuk berdoa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita menjadi ahli syurga, mana mungkin Allah mempermudah langkah kaki kita masuk ke masjid-masjid Allah, mendengar kalamnya para ulama, duduk bersama para kiai, para gus, para habaib. Artinya Allah ngasih kode keras ke kita bahwa kita ini adalah mutiara yang begitu hebat. Kita ini adalah makhluk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mutiara yang indah tidak berhak diletakkan di tempat sampah. Pulang dari majelis ini sadar diri bahwa kita ini makhluk mulia dan jangan mau masuk ke dalam tipu daya syaitan untuk melakukan hal-hal yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya setelah 4 tahun saya berhenti berjalan-jalan. Ini termasuk rehlah pertama saya setelah 4 tahun, bayangkan. Terakhir saya tutup di Singapura. Setelah pulang dari Singapura saya diam di rumah, tidak kemana-mana. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya isyarah untuk keluar lagi. Dan Alhamdulillah dimulai dari Solo kemarin dan sekarang di Semarang, dan 1 tahun ini sudah penuh langsung. Alhamdulillah. Dan insya Allah setiap bulan saya akan datang ke beberapa daerah, khususnya yang ada di Indonesia dan di luar. Di tahun ini insya Allah saya akan berangkat juga ke Australia, di 3 kota di sana, dan juga di Malaysia dan Singapura tentunya. Dan mudah-mudahan langkah pertama saya masuk ke masjid yang begitu mulia ini menjadikan rehlah saya berikutnya menjadi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ikut tadi di perjalanan membuka live streaming, begitu indah sekali kalimat-kalimat yang diucapkan para guru-guru kita. Isinya daging semua, poin-poin penting yang seharusnya kita jadikan pegangan. Banyak, kalau saya banyak omong sekarang ini, tapi tidak ada yang diambil untuk apa? Punya harta tapi di dalam mimpi untuk apa? Paham atau tidak? Punya harta yang banyak tapi hanya di dalam mimpi untuk apa? Sedikit tapi bisa dimanfaatkan, itu jauh lebih baik dibanding banyak tapi bukan punya kita. Sedikit tapi bisa dimanfaatkan, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi bukan milik kita. Makanya kata ulama, sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah sesuatu yang qalla wa dalla. Sesuatu yang meskipun sedikit tapi semuanya kita ambil. Makanya saya ingin teman-teman semuanya di tempat ini yang hadir pada malam hari ini secara live, secara langsung, atau yang mendengar di luar sana, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali kita membawa ilmu. Membawa apa? Membawa ilmu. Karena ilmu yang paling penting. Antum tahu kenapa sekarang banyak perbedaan di mana-mana? Di sini, di sana, semua berbeda. Kenapa? Dan berbeda itu sesuatu yang wajar. Tapi adanya permusuhan disebabkan apa? Disebabkan tidak ada ilmu. Itu saja sebenarnya. Berbeda sesuatu yang wajar. Tapi berbeda kemudian bermusuhan, itu disebabkan oleh tidak ada ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan apa? Lau sakatal jahil laqallal khilaf. Andai saja orang yang bodoh tidak ikut berbicara, tidak ikut berkomentar, tentu tidak akan pernah ada perbedaan pendapat. Karena setiap orang bebas untuk berpikir. Setiap orang bebas untuk bermanhaj. Tapi memaksakan kehendak itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Semua orang boleh memiliki cara di dalam berhitung. 5 tambah 5 berapa? 4 tambah 6 berapa? 7 tambah 3 berapa? Ayo yang tidur semua, 7 tambah 3 berapa? 8 tambah 2 berapa? 9 tambah 1 berapa? Saya mau tanya, yang paling benar yang mana? Yang paling, semua benar. Yang paling benar sih yang mana? Ting dong, ting dong. Semuanya betul. Akan tapi setiap orang memiliki cara tersendiri untuk berhitung. Biarkan mereka, urusan mereka. Yang terpenting hasil tujuan kita sama untuk menggapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
Kalau sudah ada perbedaan sedikit sepertinya apa? Wah, ini tidak mungkin mampu bisa bersama kita. Enggak begitu ya ikhwan. Oleh karena itu saya sering bilang sama teman-teman saya, kita bisa ngafe bareng dengan menu yang berbeda. Kita bisa ngafe bareng dengan menu yang berbeda, enggak mesti harus sama. Kamu kalau nongkrong sama saya, pesennya harus sama ya sama saya. Enggak seru banget punya teman kayak gitu, betul atau tidak? Kalau kita punya teman kayak gitu, setiap nongkrong sama dia, dia mengharuskan kita untuk sama-sama pesan satu menu, enggak boleh beda. Orang seperti ini ya tidak akan lama ditemani oleh orang lain. Begitupun agama Islam. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat Nabi yang Rasulullah utus untuk menjadi imam di satu tempat, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengimami di satu tempat. Akan tetapi surat yang dibaca sedikit panjang. Maka orang-orang kampung datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau mengirim kepada kami seorang imam, kalau sholat bacaannya kepanjangan. Kami ada yang kerja, ada yang ngantor, ada yang begini, ada yang begitu. Ya Rasulullah, tolong nasihati imammu ya Rasulullah. Dipanggil sama Rasulullah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dengan wajah yang memerah, kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau menjadi pembawa fitnah bagi agamaku wahai Mu'adz? Kalimat ini senantiasa terngiang di dalam telinga saya. Karena kemanapun saya pergi akan ada kata-kata tersebut, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau menjadi pembawa fitnah bagi agamaku wahai pendakwah, wahai habib, wahai ustaz, wahai kiai, wahai ulama, apakah kamu ini termasuk salah seorang pembawa fitnah bagi agamaku? Seharusnya orang lain ikut kepada agamamu karena kalimat singkatmu atau kalimatmu menjadikan orang lain menganggap bahwa agamaku adalah agama yang tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketakutan. Rasulullah katakan, afattanun anta ya Mu'adz. Kesalahan Sayyidina Mu'adz apa? Memperpanjang bacaannya di dalam sholat. Lah, kira-kira pendakwah sekarang yang kayak saya ini, yang kebanyakan ngomongnya, ya, di mana-mana ngomong, orang semakin banyak ngomong pasti banyak yang salah. Makanya saya sering bilang sama teman-teman saya nggak perlu pakai pelawak. Bagaimana cara saya supaya tertawa? Saya nonton video-video lama saya. Terkadang saya melihat kesalahan semua di dalam video ucapan saya. Jadi nggak perlu tertawa dengan hal-hal yang lain. Kita perhatikan orang yang banyak ngomong ya pasti banyak salah. Bahkan diri kita sendiri bisa menjadi bahan untuk kita tertawa. Dan bisa jadi ucapan saya sekarang menjadi bahan untuk berapa puluh tahun yang akan datang, atau berapa tahun yang akan datang, untuk menjadikan saya tertawa dengan apa yang saya ucapkan sekarang. Oleh karena itu, jadi pendakwah berat. Dan setiap orang di antara kita adalah pendakwah. Setiap orang di antara kita adalah pendakwah. Maka dari itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjauhkan orang lain kepada ajaran agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya bangga bahagia bisa bersama-sama dengan para kiai, para ulama, para gus, para doktur, ya, para ustaz. Mudah-mudahan dengan keberadaan mereka terus-menerus ya, bisa membimbing, mentarbiah kita. Kalau saya mungkin datangnya setahun sekali, 2 tahun sekali, maka perhatikan ulama-ulama yang ada. Karena keberadaan mereka itu sangatlah kita pentingkan. Ini enggak, kalau sudah ulama dari luar yang datang ramai. Ya. Kalau ulama dari tempat kita sendiri terkadang yang datang cuma 10 orang, 20 orang, 30 orang. Padahal mereka ini yang setia sama kita. Sementara orang lain terkadang datang buat mampir doang. Faham atau tidak? Dan setiap daerah itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Dahulu ada seorang ulama bernama Laits bin Sa'ad. Siapa namanya? Laits bin Sa'ad. Alim sekali. Bahkan kalau saya ditanya, Habib,
kira-kira dari para ulama tabi'in atau tabi'it tabi'in, orang yang paling antum ngefans sama dia dari ulama siapa? Saya akan katakan Laits bin Sa'ad. Alim luar biasa. Beliau adalah seorang imam dan khatib di Masjid Al-Fustat yang ada di Mesir. Alim. Selain alim, beliau juga kaya raya. Banyak uang, banyak uangnya. Kalau sudah alim, banyak uangnya, banyak ibadahnya, ini orang-orang yang mengumpulkan antara dunia dan akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Laits bin Sa'ad kaya raya. Uangnya banyak, ilmunya banyak. Dan beliau termasuk ulama yang mengumpulkan antara naql dan aql, menggabungkan antara sesuatu yang berasal dari akal dan berasal daripada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartanya banyak, bahkan pemerintah minjem uang sama beliau. Kira-kira kaya atau tidak ini? Nah, kita perlu ulama-ulama yang kaya raya seperti ini. Doakan ulama-ulama kita kaya raya semua, supaya mereka bisa fokus dengan belajarnya, supaya mereka bisa fokus dengan ilmunya, supaya mereka bisa fokus dengan murojaahnya. Kalau sekarang susah, mondok, selesai punya pondok, habis punya pondok tanggungan banyak, pengen murojaah nggak ada waktu. Waktunya kemana? Ya, mulai bikin travel, mulai bisnis ini bisnis itu, sehingga apa? Waktu mereka habis yang harusnya mereka gunakan untuk terkiz di dalam satu ilmu, gara-gara antum semua ini, akhirnya mereka tidak murojaah, tidak mengulang. Maka kita perlukan ulama-ulama yang menggabungkan antara dunia dan akhirat. Dan itu bukan sesuatu yang terhinakan, tidak. Makanya Laits bin Sa'ad hartanya banyak. Beliau sampai-sampai dikatakan, tapi ketika datangnya waktu untuk mengeluarkan zakat, beliau tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak sampai 1 tahun harta beliau sudah beliau habiskan untuk berbagi. Karena memerlukan waktu sampai haul. Lam yahul haul. Tidak sampai 1 tahun harta beliau sudah beliau habiskan untuk berbagi. Sehingga datang waktunya lagi harta beliau sudah tidak ada. Nah, Laits bin Sa'ad tinggal di Mesir. Umumnya orang yang ada di Mesir pada saat itu madhab al-Imam al-Maliki. Madhabnya Maliki. Banyak sekali pengikut-pengikut madhab Imam Malik di sana. Sehingga mereka menulis surat kepada Imam Malik, wahai Malik, kami meminta salah satu di antara muridmu untuk berdakwah di sini, mengajarkan kepada kami akan ilmu-ilmumu. Salah seorang di antara mereka yang akhirnya tinggal di kota Mesir siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bukan bawa mazhab Imam Malik, tapi bawa mazhab sendiri. Sampai-sampai orang dari mazhab Imam Malik kalau salat mereka menambah kunut nazilah. Mereka katakan Allahumma amit Syafi'iyan wa illa la dhahaba madhhabu Malik. Ya Allah, matikan Syafi'i, kalau tidak mazhab Malik akan hilang. Dan sampai sekarang mazhab al-Imam Syafi'i adalah mazhab mayoritas yang ada di kota Mesir. Laits bin Sa'ad yang saya ingin ceritakan, beliau ini sering surat-suratan sama Imam Malik. Pokoknya kalau Imam Malik punya fatwa apa saja, karena pengikutnya banyak di kota Mesir, pasti fatwa tersebut sampai ke kota Mesir. Sampai beliau ada fatwa tentang bolehnya jamak karena alasan hujan. Jadi kalau hujan, kita datang ke masjid, adzan zuhur, kita datang ke masjid, hujan, apa yang kita lakukan? Kita sholat zuhur sekaligus alasannya apa? Gara-gara hujan, supaya kita tidak bolak-balik masjid. Masjid kotor, kita capek dan lain sebagainya. Inilah samhah di dalam agama Islam, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fatwa tersebut sampai ke Mesir. Laits bin Sa'ad membaca. Laits bin Sa'ad tidaklah mendapatkan fatwa daripada Imam Malik kecuali beliau komentari. Beliau adalah orang yang aktif. Laits bin Sa'ad ini tidak boleh melihat ada sesuatu yang aneh sedikit kecuali beliau koreksi. Beliau tulis surat kepada Imam Malik.
Tapi seperti biasa, beliau akan memberikan hadiah. Jadi Laits bin Sa'ad ini termasuk donaturnya Imam Malik. Ngeritik Imam Malik tapi ngasih uang. Kira-kira enak gak digituin? Ya, dikritik surat yang panjang. Di bawahnya ada 3M buat pondoknya Imam Malik. Kira-kira kesel apa senang tuh? Baca kritik, wah ini strategi di dalam mengkritik. Akhirnya Laits bin Sa'ad, kata Imam Syafi'i, tidaklah datang surat dari Laits bin Sa'ad kecuali Malik memerintahkan saya untuk membacakannya. Maka dari situ saya kenal Laits bin Sa'ad. Kalaupun saya boleh jujur, ketika saya ditanya mana yang lebih alim, Laits bin Sa'ad atau guru saya Malik bin Anas, maka saya akan mengatakan Laits lebih alim dari guru saya. Kalau saya boleh jujur. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tapi enggak punya media. Laits bin Sa'ad enggak punya media. Followersnya sedikit. Sementara zaman itu atau zaman ini juga sama. Kalau ustaz sealim-alimnya dia, sehebat-hebatnya dia, tapi kalau followersnya sedikit, enggak ngaruh. Paling buat dirinya sendiri atau buat umat, tapi dirinya selamat, nikmat. Tapi sekarang orang yang berlagak dirinya alim, padahal tidak alim, tapi punya media, nggak bisa baca Quran dijadiin ustaz, nggak bisa baca hadis Rasulullah SAW, tapi didengerin orang. Kenapa? Karena punya media. Orang mau jadi kiai, jadi habib, apalagi gampang, tinggal ke pasar pakai udang-udang, ya, sebesar ban Vespa sekaligus bisa. Ya, beli baju ini paling modal 200.000 bisa jadi habib. Beli sorban, beli jas bisa jadi gus, bisa jadi kiai. Faham atau tidak? Tapi yang kita perlukan adalah ilmu. Karena sesungguhnya agama mabniun 'alal hujjah. Segala sesuatu yang kita ketahui dari ilmu ini diperlukan dalil. Maka Laits bin Sa'ad mengirim surat kepada Imam Malik. Dan beliau ini mengirimkan juga batangan emas untuk Imam Malik. Jadi Imam Malik kalau ngirim ajwa, kurma dari kota Madinah, karena kota Madinah terkenal dengan ajwanya, tidaklah mengirim ajwa ke kota Mesir kecuali Laits bin Sa'ad akan mengganti setiap satu ajwa satu batang emas. Nikmat benar ya. Akhirnya dibaca oleh Imam Syafi'i. Di antara kritikan Laits bin Sa'ad, kalimat beliau singkat. Ketika Imam Syafi'i memberikan fatwa boleh menggabungkan solat karena alasan hujan, kata beliau apa? Walaysa matarus Syami ka mataril Madinah. Tidak serupa hujan di kota Makkah dan hujan di kota Bogor. Hujan di kota Makkah setahun cuma 2 kali. Hujan di kota Bogor setiap hari hujan. Kalau fatwa yang sama diberikan kepada orang Bogor, nggak ada orang sholat di kota Bogor dengan 5 waktu tapi berubah jadi 3 waktu. Sholat subuh sama sholat zuhur digabungkan dengan asar, sholat maghrib digabungkan dengan isya, karena setiap hari hujan. Makanya agama Islam itu yaqbalul murunah. Kalau ada orang yang nanya kepada saya satu hukum, setiap acara selalu ada tanya jawab. Habib, hukumnya apa? Saya akan tanya. Ustadz-ustadz di sini umumnya jawabnya seperti apa? Karena setiap tabiat kampung itu berbeda-beda. Setiap wilayah itu memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang keras diajak lembut dibilang ini Habibnya kelembekan. Ada daerah yang lembut, Habibnya keras-keras. Dibilang Habibnya ini ya radikal. Paham atau tidak? Jadi kita menyesuaikan pada tempatnya, dan itulah Islam. Yaqbalul murunah. Bisa ngepas dimanapun tempat dan dimanapun daerah. Karena setiap orang memiliki tabiat yang berbeda-beda. Saya sering contohkan, saya punya anak 2, saya cubit. Kedua-duanya saya cubit. Yang satu nangis minta ampun, Baba, Abuya nggak bakalan ngulangin lagi. Yang satu saya cubit saya balik. Itu anak saya di rumah, tabiatnya sudah berbeda. Kamu ingin menjadikan umat semuanya sama dengan hawa nafsu kamu, ya nggak bisa. Setiap orang memiliki hukum yang berbeda-beda, dan begitulah Rasulullah. Rasulullah SAW ngepasin siapa yang datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW akan berikan hukum kepada dia dengan hukum yang berbeda-beda, menyesuaikan orang tersebut. Makanya syarat, di antara syarat bagi para pendakwah, dia harus tahu siapa yang diajak bicara. Itu syarat.
Sebelum kamu berdakwah, kamu harus tahu dulu ini yang diajak bicara siapa, sehingga kamu bisa menyesuaikan apa yang ingin disampaikan. Orang baligh di dalam ilmu balaghah, orang yang fasih, siapa? Orang yang bisa ngepasin orang yang diajak bicara olehnya. Bukan orang yang pandai menyusun kata, tidak. Kadang-kadang nggak tepat sasaran, walaupun ucapannya benar. Contoh, saya lagi di jalan-jalan nih, saya duduk di alun-alun di Semarang misalnya. Saya lagi duduk ngelihat anak-anak muda pakai motor. Saya tanya, "Bang, Mas, di sini Mas ya. Mas sudah lama main motor?" "Bib, saya dari bayi udah main motor." "Terus kerjanya apa?" "Wah, saya di motor saja." Habib tanya saya tentang motor, apa saja saya tahu. Terus saya tanya sama dia, "Kalau agama kamu taunya apa?" "Wah, Habib, kalau dalam urusan agama saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma taunya Iqra, itu juga saya masih Iqra 3. Saya masih belum bisa baca Al-Quran." Berarti ini orang kosong sekali agamanya. Sholat bisa, sholat seadanya, Bib. Zakat tahu, ya tahu, dengar-dengar aja. Puasa ikut-ikutan. Saya mau dakwah boleh? Boleh, Bib, saya senang. Karena saya pecinta habaib. Saya pengen tahu ajaran Islam itu bagaimana. Oke, saya dakwahi. Mas, saya bilang, di dalam ilmu lughah ada satu bab namanya inna wa akhwataha. Inna wa akhwataha itu tansibul isma wal khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Jadi kalau inna zaidan qaimun. Tapi setelah kami pelajari dengan beberapa guru yang kami punya sanad kepada mereka di Basrah, mereka mengatakan al-asahhu indana inna wa akhwataha tansibul isma wal khabara ma'an. Menasabkan isim dan khabar. Jadi bacanya inna zaidan qaiman, bukan inna zaidan qaimun. Lah apa Habib ini kan? Kok bahasnya masalah inna zaidan zaidun aja dibahas? Saya jangankan ke sesuatu yang seperti itu, masalah sholat saya saja belum rapi. Oh, agama Islam ini betapa sulit, zaid saja dibahas-bahas. Ini masalah kan? Membuat orang semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Dikira apa? Bahwa agama Islam itu begitu sulit. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan kepada orang yang diajak bicara. Padahal 100% yang kamu ucapkan betul, tapi menyampaikannya kepada orang yang salah, hasilnya salah. Sesuatu yang betul disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Poin, catat itu. Sesuatu yang benar, 100% benar, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Orang lagi sumpek, orang lagi mumet, orang lagi boring, diajak ngobrol tentang masalah agama, dipaksa. Kalau saja dia tidak sedang sumpek, mungkin dia mau ikut, tapi gara-gara sumpek bisa jadi keluar kata-kata yang tidak baik tentang agama. Makanya orang yang berdakwah harus paham yang diajak bicara ini siapa. Itulah ulama rabbaniyin, mereka paham. Tapi seseorang tidak akan pernah menjadi murabbi kecuali memiliki ilmu zahir. Oleh karena itu kita ikut saja apa kata ulama, kata kiai, kata para ulama-ulama kita, asatidah kita. Ada satu hukum tanya, "Ustadz, kiai, ini hukumnya apa? Haram?" Tinggalkan. Halal? Lakukan. Ini dalilnya apa? Ini dalilnya apa? Ini dalil. Saya tanya definisi dalil apa? Ayo, siapa yang tahu definisi dalil dalam ilmu usul apa artinya? Boro-boro tahu definisi secara lughah atau secara syar'inya aja tidak tahu. Mau tanya dalilnya, nggak bisa. Makanya adanya perpecahan, seseorang ingin fokus kepada sesuatu yang bukan di dalam bidangnya. Ya sudah, kita fokus kepada apa yang kita punya saja sudah. Jadi orang awam enak, tinggal tanya sama ustadz, kalau haram tinggalkan, kalau halal lakukan, udah nikmat. Kecuali kalau kamu mau menghabiskan umur kamu untuk belajar, bismillah. Ulama aja terkadang banyak yang dia nggak tahu. Saya curhatnya, saya sendiri mondok dari sebelum saya baligh. Belum baligh, saya sudah ditaruh orang tua saya di pondok. 13 tahun di pondok. Terus kuliah di Yaman. Kemudian kuliah lagi di Indonesia. Kemudian kuliah lagi, sampai sekarang saya masih kuliah. Masih belajar. Dan bukan di satu tempat, di 2 tempat saya kuliah sekarang. Masih belajar. Tapi kalau sedang tanya jawab, orang ada bertanya tentang masalah satu hukum, saya kadang-kadang masih mumet mikir jawabannya. Saya nggak tahu ini apa. Kalau sekarang nggak, semuanya jadi ustadz. Betul atau tidak? Nggak ditanya, nulis sendiri di Instastory-nya. Yang mau tanya silahkan.
Betul atau tidak? Ya, iseng-iseng dia tanya, mufti dari mana? Kalaupun kamu faham bahasa Arab, mengartikan Quran dengan pemahaman kamu, bisa jadi berabe hukumnya. Makanya Rasulullah katakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Orang yang dia mengomentari dalam Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia keluar dari agama Islam. Oh, sekarang enggak, banyak pengikut Al-Quran, banyak pengikut mengaku pengikut sunnah. Seakan-akan ulama kita enggak ada yang ikut Al-Quran, enggak ikut sunnah, ikut Injil. Wah, kami pengikut Quran, terus kiai-kiai kita enggak ikut Al-Quran. Ikut apa? Baca Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran bisa jadi kamu sesat. Kalau ikut Al-Quran saja tanpa pemahaman ulama. Al-Quran mengatakan, nih, dengerin. Satu saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Allah firmankan dalam Al-Quran, kalau kamu selesai membaca Al-Quran. Qara'ta artinya apa? Sudah selesai. Akalta, sudah makan. Syaribta, sudah minum. Qumta, sudah bangun. Fahim atau tidak? Kalau saya katakan asyrabu, berarti saya sedang minum atau akan minum. Tapi kalau saya katakan syaribtu, berarti di dalam bahasa Arab saya sudah selesai minum. Allah katakan dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana. Kalau kamu sudah selesai membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham atau tidak? Kalau sesuai Al-Quran, menurutmu Al-Quran kamu sesuai bahasa yang kamu fahami secara nahwu, maka kamu akan mengartikan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu setelah baca Quran, bukan sebelum. Paham atau tidak? Kalau sesuai dengan apa yang kamu fahami, kamu akan mengartikan bahwa sungguhnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca setelah membaca Al-Quran, bukan sebelum baca Al-Quran. Tapi ulama kita memahaminya dengan dalil yang lain, karena dalil bukan Al-Quran saja. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa ada dalil namanya As-Sunnah. Kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kita selain As-Sunnah kita punya ijma'. Kemudian Al-Quran dan Sunnah menjelaskan kepada kita selain ijma' kita juga punya qiyas. Dan ini disepakati oleh semua ulama. Ada yang ikhtilaf ulama seperti istishab, seperti istihsan, seperti syar'u man qablana syar'un lana, dan lain sebagainya. Atau amalu ahli Madinah, itu khilaf ulama. Tapi keempat hal ini harus dijadikan hal yang utama di dalam memahami satu hukum. Bisa jadi seseorang itu keluar dari agama. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, Ya Isa. Apa arti ya Isa? Wahai inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mematikanmu dan mengangkatmu. Mematikanmu dan mengangkatmu. Akaltu al-khubza wa syaribtul ma. Saya makan roti dan minum air. Di dalam bahasa Arab, makan dulu apa minum dulu? Akaltu wa syaribtu. Saya makan dan minum. Disebutkan makan dulu berarti pekerjaannya makan dulu. Li'anna al-waw yufidu tartib. Kemudian minum, setelah itu saya minum. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan inni mutawaffika, aku mematikanmu wahai Isa, wa rafi'uka, kemudian mengangkatmu. Berarti Nabi Isa sudah mati atau belum? Sudah mati atau belum? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa belum mati. Tapi kalau kita punya dalil setengah, ini yang jadi masalah. Makanya kita ikut ulama kita saja. Ada seorang ulama yang menceritakan langsung kepada saya. Ketika muktamar di Malaysia, saya berjumpa satu ulama yang saya ngefans sekali sama beliau. Ya, dari semenjak kecil saya baca syarah beliau kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Tidak kebayang ternyata di dalam satu tempat bersama dengan beliau, di dalam satu nudwah bareng-bareng. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan beliau. Kemudian beliau bercerita, Habib katanya, saya di Damaskus, di tempat saya. Beliau ini pensyarah hadis Rasulullah dan beliau adalah al-hafidh terkenal. Suatu saat kata beliau, selesai mengajar di masjid, saya keluar masjid. Berjumpa dengan anak muda yang jenggotnya panjang, pakaiannya begitu rapi. Di tangannya ada kitab hadis Bukhari. Dan saya kira dia menghafal hadis tersebut. Saya kira dia sudah hafal hadis tersebut.
Kemudian saya tanya, wahai anakku dari mana kau? Wahai Syekh, saya baru keluar dari masjid, alhamdulillah saya mengulang hafalan saya Bukhari. Lalu apa yang kau lakukan? Alhamdulillah saya baru selesai solat, sallaitu bihamdillah. Saya solat. Apa kata Syekh ini? Maka saya doakan, taqabbalallahu salatak. Apa artinya? Taqabbalallahu salatak. Semoga Allah menerima solatmu. Umumnya kita diajarkan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, kalau habis majlis kadang-kadang kita bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu salatak. Setelah saya mendoakan anak muda ini dengan ucapan saya taqabbalallahu salatak, mukanya memerah dan mengatakan, Syekh, anta hujjah, anta hafidh. Kamu itu hujjah di dalam ilmu hadis. Kamu itu menghafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya. Kamu itu mengajar ilmu hadis. Lalu kenapa kamu mendoakan saya dengan doa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La fil Bukhari wala fi Muslim wala fil kutubis sittah. Tidak saya jumpai Nabi Muhammad mendoakan orang yang menyelesaikan salat dengan ucapan taqabbalallahu salatak. Ayu bid'atin hadhihi? Bid'ah apa yang kau ucapkan ini wahai Syekh? Syekh ini kemudian mengatakan dengan senyum menceritakan kepada saya, antum tahu bib saya jawab apa? Jawab apa wahai Syekh? Kata beliau, idzan la yataqabbalallahu salatak. Kalau begitu mudah-mudahan salat kamu tidak diterima. Kadang sebagian orang perlu digituin. Kalau pakai bahasa Arab dia bilang bid'ah. Tapi kalau selesai sama dia, ikhwan dia selesai salat bilang, dari mana salat? Mudah-mudahan diterima bro ya. Enggak bid'ah, tapi kalau berubah bahasa Arab taqabbalallahu salatak jadi bid'ah. Padahal sama saja artinya. Cuman dengan bahasa Arab menjadi bid'ah, tapi kalau bahasa kita enggak berubah menjadi na'udzubillah min dzalik. Makanya ini yang saya ingin pesankan kepada ikhwan dan akhwat semua, ayolah kita enggak usah berdebat masalah sesuatu yang tidak jelas, apalagi marah-marah kepada orang lain. Memang ya, terkadang kamu itu membela sunnah, tapi kamu lupa bahwa sesungguhnya ucapan yang kotor itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Membela sesuatu yang sunnah dengan cara yang haram, hasilnya haram. Paham atau tidak? Membela yang sunnah dengan cara yang haram, hasilnya haram. Akhirnya semuanya dikotak-kotakkan seakan-akan di surga kotak-kotak begitu. Kalau sudah datang bulan Ramadan, yang satu salat tarawihnya 20 rakaat, yang satu salat pakai formasi 4-4-3 ya. Berbeda-beda, ya enggak masalah. Cara menghitungnya berbeda-beda, tapi harus menghormati ulama yang ada karena itu kewajiban. Ya, jadi itu pesan saya. Poinnya di situ. Sekarang kita ikuti apa kata ulama kita di tempat ini. Selagi tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan ijma' dan qiyas para ulama, bismillah. Mudah-mudahan semakin semangat. Saya tadinya mau cerita tentang sejarah-sejarah Rasulullah. Ini saya yakin banyak yang udah nungguin cerita-cerita di zaman Rasulullah SAW. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kata-kata yang seketika keluar dari apa yang saya pikirkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus menerus kalau kita ingin melakukan kebaikan, kita pandang setiap orang ini adalah ciptaan Allah. Kita harus pandang dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu ya, kasih sayang itu bukan dengan sesuatu yang terlihat manis-manis saja, tidak. Terkadang kasih sayang itu dengan sesuatu yang tegas. Kalau kita punya anak main di trotoar atau lagi main pisau, bilang apa? Enggak apa-apa nak, main pisau aja. Itu sayang namanya? Bukan sayang. Anak kita lagi sakit, makan es krim terus-terusan, kita bilang, enggak apa-apa nak, bapak sayang sama kamu, makan saja. Anak kita lagi main di trotoar, enggak apa-apa nak, bapak sayang, ayo ke tengah sedikit lagi biar ada mobil yang lewat. Begitu sayang? Enggak begitu. Kalau kita sayang kepada seorang, kita akan tegas di dalam sesuatu yang tegas. Tapi di dalam sesuatu yang menurut kita ada kasih sayang dengan lemah lembut, ya saja lemah lembut, kita lemah lembut.
Ya, jadi itu yang difahami dan insyaallah bermanfaat. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah sahabat-sahabat saya semua yang hadir di tempat ini pada malam hari ini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa mereka telah diampuni oleh-Mu ya Allah. Derajat mereka dinaikkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berjuang di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.